Oke, kita mulai ya. Kali ini kita akan bahas sebuah transformasi raksasa yang lagi terjadi di Indonesia. Sesuatu yang menyentuh aset paling penting dalam hidup kita semua, yaitu tanah. Ya, dari yang tadinya cuma selembar kertas, sekarang jadi data digital. Coba bayangin deh, selama berpuluh-puluh tahun, bukti kepemilikan tanah kita itu ya cuma kertas, rapuh banget, rentan sama yang namanya bencana, kayak kebakaran atau banjir. Sekali kejadian, dokumen yang tak ternilai harganya itu bisa lenyap begitu saja. Nah, kalau buktinya cuma kertas, ini kan jadi masalah besar ya. Gak pasti, beresiko tinggi. Karena itulah Indonesia memulai sebuah misi yang super ambisius untuk mengubah semua ini dari akarnya. Oke, kita bedah dulu nih akar masalahnya. Kita mulai dari situ. Risiko kalau kita cuma ngandelin selembar kertas buat sesuatu yang sepenting tanah itu, ternyata besar sekali. Nah, yang perlu kita tahu, transformasi ini tuh bukan sulap semalam jadi. Sama sekali bukan. Ini tuh hasil dari sebuah perjalanan yang panjang banget, penuh tekad, dan sebenarnya udah dimulai dari puluhan tahun yang lalu. Kalau kita lihat lini masanya, ini kelihatan banget perjalanannya. Dimulai dari sistem yang masih sendiri-sendiri di tahun 97, terus lompat ke 2001, lahirlah sistem komputerisasi kantor pertanahan atau KKP yang cakupannya nasional. Lanjut lagi ke 2011, sistemnya mulai berbasis web. Sampai akhirnya, puncaknya di 2021, semua layanan pertanahan elektronik resmi tersedia penuh. Setiap langkah ini penting banget sebagai fondasi. Nah, setelah perjalanan panjang itu, apa hasilnya? Semua kerja keras itu akhirnya bermuara pada satu solusi canggih untuk masalah kertas tadi. Namanya kadaster modern. Jadi, apa sih kadaster modern ini? Gampangnya gini. Bayangin ada satu buku besar digital yang super aman untuk semua data pertanahan di Indonesia. Terpusat, terintegrasi, dan yang paling penting bisa diakses dari mana saja. Dan ini dia nih perubahan paling besar buat kita, masyarakat umum. Sertifikat elektronik. Bukti kepemilikan kita bukan lagi kertas yang bisa sobek atau hilang, tapi dokumen digital yang aman di dalam genggaman. Bisa kita akses lewat smartphone. Dan ini bukan cuma wacana loh, peluncurannya itu masif banget. Bayangin aja, udah lebih dari 1,5 juta sertifikat elektronik yang diterbitkan. Ini jelas bikin semua urusan jual beli tanah jadi jauh lebih aman dan efisien buat semua orang. Cakupannya juga, wah ini bukan proyek 1-2 kota besar aja. Sistem ini diimplementasikan di seluruh penjuru negeri. Bener-bener dari Aceh sampai Papua. Tapi yang bikin lebih takjub lagi, itu skalanya. Coba lihat angkanya. Hampir 119 juta bidang tanah sekarang sudah dipetakan secara digital. Ini artinya, untuk pertama kalinya dalam sejarah, kita punya gambaran kepemilikan tanah yang super lengkap dan terpadu di seluruh Indonesia. Tapi tunggu dulu, proyek ini ternyata lebih besar dari sekedar urusan tanah. Ini adalah salah satu pilar utama untuk membangun fondasi sebuah bangsa yang benar-benar terkoneksi secara digital. Dulu tuh begini, data-data pemerintah itu misah-misah, ada di mana-mana, nggak nyambung satu sama lain, istilahnya itu silo data. Nah sekarang semua diubah. Sistem yang terkotak-kotak itu disatukan jadi satu pusat data, di mana informasi bisa mengalir dengan lancar dan aman. Terus artinya apa buat kita? Artinya, data tanah kita yang aman itu sekarang bisa ngobrol dengan layanan penting lainnya. Misalnya perbankan, kesehatan, sampai pendidikan. Semua jadi satu pintu lewat portal nasional. Jauh lebih praktis kan? Dan hasilnya kelihatan banget loh. Coba kita lihat datanya. Jumlah layanan digitalnya naik terus dari tahun ke tahun. Dari 7,3 juta di 2021 jadi 8,3 juta di 2023. Bukan cuma itu, pendapatan negara juga ikut naik. Ini bukti kalau sistem yang lebih efisien itu pada akhirnya membawa manfaat buat kita semua. Tapi ya, namanya juga proyek raksasa. Perjalanannya jelas belum selesai. Masih ada tantangan, masih ada PR yang harus dikerjakan. Yuk, kita lihat apa saja rintangannya dan kemana arah tujuan akhirnya. Jadi PR-nya apa saja? Pertama, infrastruktur. Gimana caranya internet bisa sampai ke daerah-daerah terpencil? Kedua, keamanan siber. Ini krusial banget buat menjaga data kita. Terus masih ada sistem-sistem lama yang perlu diperbarui. Dan yang gak kalah penting, sumber daya manusianya juga harus terus dilatih biar makin cakep. Jadi intinya begini, digitalisasi data tanah ini bukan sekedar soal ganti kertas jadi file digital. Bukan. Ini adalah langkah fundamental, salah satu pilar utama untuk mewujudkan mimpi kita yang jauh lebih besar, visi Indonesia Emas 2045. Nah,
Ini jadi bahan pemikiran buat kita semua. Kalau bukti kepemilikan aset sepenting tanah ini sudah aman, sudah terjamin secara digital, kira-kira peluang ekonomi baru seperti apa ya yang bakal terbuka lebar? Bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang.